Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raden Ajeng Miftah Miftahul Janah dengan nomor NIM 2001229 dari kelas 2 CPGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, yuk cekidot. Pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2021 di Jakarta, aku bangun sangat pagi sekali karena ada janji dengan para sahabat-sahabatku yang menamai diri sebagai Three Angel, yaitu Miftah, Rima, dan Toy. Oke, menurutku nama itu sangat kocak sekali. Lalu, kusiapkan diri membawa bekal untuk perjalanan menuju Kebun Raya Bogor. Aku pamit kepada kedua orang tuaku agar perjalanan kami lancar. Lalu kutancap gas motor kesayanganku yang kuberi nama Epo untuk menuju ke rumah Rima. Pada pukul 7:45, Toy sudah berada di pom bensin Galur menungguku. Toy berangkat dari rumahnya yang berada di Papango, Jakarta Utara menggunakan angkot. Maklum, dari kita bertiga ini emang si Toy ini gak bisa bawa motor, makanya kami menjulukinya dengan sebutan Ratu Angkot. Aku dan Toy pun menuju ke rumah Rima bersama. Sesampai di sana, kami masih menunggu Rima yang baru kelar mandi. Memang, si Rima ini tuh dari salah satu kami setiap hari Minggu susah banget buat bangun pagi kalau gak dibangunin. Lalu pada pukul 8 kami siap berangkat. Kami berangkat menggunakan taksi dari depan rumah Rima menuju stasiun Manggarai. Kami memang berniat untuk naik kereta menuju ke Bogor. Sepanjang perjalanan, namanya sekumpulan anak, terutama aku sama Rima itu sangat bawel. Kalau udah bercanda, suara dua orang itu seperti suara banyak orang. Sampai di stasiun kereta, tugas si Toy membeli tiket kereta untuk kami bertiga. Dimanapun berada, selalu kamera yang kami keluarkan untuk jepret terutama di stasiun itu. Kereta api yang akan kami tumpangi pun tiba. Kami bergegas masuk ke kereta tersebut supaya dapat kursi duduk, yang mana perjalanan lumayan lama sampai salah seorang dari kami ada yang tertidur. Selalu jadi keisengan paparazi kami, yang dimana pada saat itu kebetulan akulah yang tertidur. Aku pula yang kena iseng Toy dan Rima. Dipasang pula foto aku tidur di status WhatsApp mereka berdua. Tapi itu adalah sebuah ciri khas dari kami si anak-anak jaya. Oke, lanjut. Pada pukul 10 kami sampai di stasiun Bogor. Awalnya kami ingin ke Taman Topi, namun menurutku gak asik aja jauh-jauh ke Bogor, cuma ke Taman Topi aja ya kan. Akhirnya kami pun menuju ke Kebun Raya Bogor, berharap di sana bertemu dengan bunga terbesar yang sangat terkenal, apalagi kalau bukan namanya bunga rafflesia. Tapi aku dan teman-temanku dan mungkin banyak orang itu lebih menyebutnya dengan kata bunga bangkai. Karena kami bukan penduduk Bogor, kami bingung naik angkot kemana dan naik angkot apa untuk menuju ke Kebun Raya Bogor ini. Lalu Toy pun bertanya kepada tukang ojek, "Maaf Pak, numpang tanya, kalau mau ke Kebun Raya Bogor naik angkot nomor berapa ya?" tanya si Toy. "Naik 03 Neng, nanti bilang saja turun di Kebun Raya Bogor," jawab si tukang ojek. "Terima kasih Pak," ucap kami serentak. Kami pun bergegas naik angkutan 03 merah menuju ke Kebun Raya. Beruntung sopirnya baik. Beliau menurunkan kami tepat di depan Kebun Raya Bogor. Dan kami pun sampai di Kebun Raya Bogor. Tak lupa sebelum masuk beli tiket terlebih dahulu.
Tak jauh dari pintu masuk, kami disambut pohon bambu raksasa. Karena ukurannya yang sangat besar, jadi kami menyebutnya pohon bambu raksasa. Kami pun melanjutkan perjalanan mengelilingi isi kebun raya Bogor. Kami menemukan pohon yang sangat besar sekali, namanya kenari babi. Di satu sepi sekali, dan lanjutlah deh aksi kami untuk memotret di pohon tersebut. Lumayan lama pohon besar itu sepi sampai kami bisa puas untuk berpose sesuka kami. Tak lama kemudian, banyak juga wisatawan yang datang ke pohon kenari babi tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan menelusuri jalan-jalan di kebun raya. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak dan membuka bekal yang kami bawa. Kami gelar tikar untuk kami istirahat dan duduk di sana. Lumayan lama kami istirahat dan kelelahan kami sudah lumayan hilang. Lalu kami melanjutkan kembali perjalanan kami. Yang kami tuju adalah jembatan cinta, begitu orang-orang sekitar menyebutnya. Jembatannya berwarna merah menyala. Konon katanya jika sepasang kekasih melewati jembatan itu, mereka akan putus. Mitosnya begitu. Kami pun langsung mengambil gambar di jembatan cinta tersebut. Sudah puas pemotretan, kembali kami mengelilingi kebun raya Bogor lagi. Tapi sayangnya yang kami cari yaitu bunga bangkai sedang tak berbunga. Kelelahan kami mengelilingi kebun raya Bogor tersebut sampai kami malas untuk melangkahkan kaki. Dari jauh kami melihat padang rumput yang sangat luas, hijau, dan sejuk untuk dipandang. Kami bertiga pun langsung berlarian sambil menyiapkan kamera untuk berpose di padang rumput tersebut. Rasanya lelahnya tiba-tiba hilang setelah kami melihat padang rumput seluas itu. Dan hujan pun mengguyur padang rumput. Awalnya kami menghiraukan hujan tersebut, namun lama-kelamaan hujannya makin deras. Kami pun berlari menuju tempat berteduh yang di sana sudah banyak wisatawan lain juga yang berteduh. Karena kami kelelahan, akhirnya setelah hujan berhenti kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Nah, pada pukul 15.00 atau jam 3 sore, kami sampai di stasiun Bogor untuk kembali ke Jakarta. Karena perut kami terasa kelaparan, kami berhenti di sebuah warung makan yang ada di pasar samping stasiun. Kami pun makan dengan lahap. Tak lupa, kami membeli asinan sayur dan buah untuk dibawa pulang ke rumah. Selesai makan, kami langsung membeli tiket pulang ke Jakarta. Seperti biasa, keisengan kami kembali muncul ketika salah satu dari kami tertidur pulas. Dan kali ini yang kena ulah iseng dari 3 triangle ini adalah Toy. Toy sangat pules banget tidurnya. Aku dan Rima puas-puasin motret pose tidurnya dan langsung memasang di status WhatsApp kami. Itu lucu menurut kami karena sebelumnya orangnya sadar kalau muka dia dipasang di status WhatsApp, maka belum kami hapus pula statusnya. Kelelahan mungkin bukan di stasiun Manggarai kami turun, melainkan sampai ke stasiun Sudirman. Tapi di sana sudah ada yang jemput kami, yaitu Tante Nenden. Kami keluar stasiun, Tante Nenden belum sampai. Pikir kami mungkin Tante Nenden menunggu di bawah flyover. Kami pun menuruni flyover berjalan di trotoar. Aku dan Toy di depan, sedangkan si Rima ini di belakang kami sendiri. Ketika kami sedang asik berjalan, aku dan Toy mengobrol tanpa tersadar dari arah berlawanan ada orang yang melewati trotoar itu. Kami pun
tak bernegatif thinking dengan pejalan kaki itu. Setelah kami berpapasan dengan pejalan kaki itu, si pejalan kaki mengagetkan kami dengan teriakan "Bug!" Spontanlah saja tanpa memperdulikan siapa dia, aku teriak dan lari terbirit-birit diikutin Rima dan Toy. Aku dan Rima sudah sampai bawah. Aku pun berhenti dan bertanya kepada Rima, "Rim, si gembul Toy kemana?" tanyaku dengan nafas terengah-engah. "Nggak tahu, Mif," jawab Rima. Aku dan Rima pun menengok ke belakang dan ternyata Toy masih di atas. Tanpa sadar kami menertawakannya. Padahal tadi aku dan Toy jalan paling depan. Ya mungkin karena emang badan Toy gendut, jadi dia paling belakang ketinggalan ketika aku dan Rima lari. Aku dan Rima pun menyusul Toy dan berucap maaf kepada Toy udah ninggalin dia, tapi masih saja kami ketawa. Ponselku pun berdering, nampak di layar ponsel tertulis nama Tante Nenden memanggil. Lalu aku menjawabnya, "Halo Tante, di mana?" tanyaku. "Tante di depan stasiun Sudirman, kalian di mana?" jawab Tante. "Jia, kami sudah turun dari flyover, Tan." "Ya sudah, kami naik lagi ke atas deh," jawabku dengan napas yang tak beraturan. "Ya udah, jangan lama ya," ucap Tante. "Iya, tunggu ya Tan, kami meluncur, hehehe," jawabku. Aku pun menyampaikan ke Rima dan Toy kalau Tante Nenden sudah ada di depan stasiun. Dengan kelelahan mereka kompak berkata, "Jia, udah capek-capek turun." "Ya udah, daripada kita naik angkutan lagi dari sini," ucapku. Walaupun kelelahan, kami pun naik flyover kembali menuju depan stasiun Sudirman. Di perjalanan kami masih ketawa mengingat kejadian tadi. Toy lari tapi paling belakang. Dari kejauhan sudah nampak mobil Honda Jazz warna putih. Ya, itu adalah mobil Om Zainal dan Tante Nenden. Kami bergegas masuk ke mobil. Dan di dalam mobil, Tante Nenden bertanya apa saja yang dilakukan di Kebun Raya Bogor. Kami pun bercerita apa yang dilakukan termasuk saat menunggu Tante di flyover tadi. Karena kami selalu kompak dan lucu, makanya orang terdekat kami selalu ingin tahu apa yang kami lakukan saat kami jalan-jalan. Sesampai di rumah Rima, kami pun melanjutkan untuk merancang perjalanan kembali liburan nanti di Jogja. Itu kota yang akan kami tuju untuk berlibur pada next time. Ku ambil motorku si Epo yang selalu setia menemaniku kemanapun kami pergi. Aku dan Toy pamit untuk pulang. Aku pun mengantarkan Toy lebih dulu ke rumahnya di Papango sebelum aku pulang ke rumah. Sampai di rumahku di Kemayoran pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Aku pun langsung bergegas untuk mandi agar tak keluar malasnya jika berlama-lama tiduran. Menurutku hari itu adalah hari bahagia untuk kami. Sepasang sahabat selalu berbagi kebahagiaan di setiap detiknya. Sekian cerita yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, terima kasih.